Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال في آية أخرى: لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. صدق الله العظيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Iya, wajahnya lagi sumringah, berseri-seri karena tanggal baru, masih awal bulan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya juga, dan mudah-mudahan kita semua bukan hanya berkumpul di dunia ini, tapi juga insya Allah mudah-mudahan berkumpul dan bertemu kembali nanti di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk junjungan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat hadir duduk di majelis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah, juga dapat kita bersilaturahim, bertatap muka, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya ampunan Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, sehingga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW dan masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, minggu-minggu ini, pekan-pekan ini, terutama di akhir November kemarin, kita mendapatkan ujian ya, karena walaupun yang mendapatkan ujian dan musibah itu hanya 1, 2, 3 provinsi atau wilayah, tapi duka itu adalah duka kita semua. Banjir dan longsor di Sumatera, yang terutama di bagian utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat,
Ya, banjir di Indonesia ini biasa. Longsor juga biasa. Apalagi yang terkena musibah kali ini bukan hanya Indonesia. Negara lain juga ada terkena dampaknya seperti Sri Lanka, Thailand, kemudian Malaysia. Pokoknya wilayah bagian utara, ya, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat itu kan sejajar dengan wilayah Malaysia, semenanjung di bagian utara, kemudian perbatasan Thailand. Jadi 4 negara ini juga terdampak dari perubahan siklon tropis yang memasuki wilayah Khatulistiwa. Juga merupakan dampak dari pemanasan air laut di Samudra Hindia, sehingga uap yang dihasilkan dari pemanasan air laut itu jumlahnya sangat besar, ya, sehingga ditampung oleh awannya bertumpuk-tumpuk, lalu kemudian cuacanya itu bergeser, ya, sampai ke wilayah 4 negara ini. Di Indonesia sendiri bencana banjir di mana-mana sudah pernah terjadi, bahkan sudah langganan. Longsor juga sama. Tapi yang membedakan kali ini adalah banjir dan longsor di wilayah Sumatera itu berbeda dengan di negara lain. Kalau di negara lain cuma air doang. Kalau di Malaysia itu, di negeri Perlis, ya, saya kemarin belum lama juga dari sana, berapa minggu yang lalu, ya. Di negeri Perlis yang juga terdampak wilayah kebanjiran itu, ya banjir biasa, banjir kayak di Jakarta gitu, ya. Air pasang, ya, karena memang sungainya meluap, tidak bisa menampung, karena memang curah hujannya sangat tinggi, ekstrim, ya. Di negara lain, Thailand juga begitu, jumlah korbannya juga nggak sebanyak di Sumatera. Di Malaysia cuma tercatat ada 3. Di Thailand sampai sekarang ini cuma nggak sampai 100, ya, dan Sri Lanka. Tapi di Indonesia ini angkanya itu sudah lebih dari 1000, dan mungkin bisa jadi juga akan bertambah. Kenapa? Karena banyak yang tertimbun yang belum terevakuasi. Contoh kemarin ada satu, ya, anak cari ibunya, dia rumahnya pisah, ya. Ternyata rumah yang ditinggali oleh ibunya ini udah tertimbun lumpur, ya, setinggi rumah, bayangkan. Sementara ibunya terjebak di situ lagi sholat. Ya, akhirnya dia sewa eskavator sendiri dan bisa mengevakuasi ibunya, masih pakai mukena. Udah meninggal lah. Iya, iya. Kalau hukum alam itu tidak bisa dihindari, ya. Kalau anak zaman sekarang bukan meninggal lagi, namanya meningsoy, ya. Karena mau napas dari mana, ya. Lumpur itu membawa macam-macam, dan tidak bisa orang bernapas tuh kalau hidup di bawah lumpur itu, ya. Hadirin dirahmati Allah. Jadi belum lagi air yang di Sumatera ini, ya, kemudian dari pandangan mata, ya, rekaman, semua video membuktikan bahwa ternyata air itu bukan hanya air, kelimpahan air, tapi juga membawa kayu-kayu besar, yang kecil, dari yang kecil, yang sedang sampai yang besar, dan semuanya sudah rapi, sudah dipotong-potong rapi, udah ada nomornya, siap kirim paket, ya. Jadi mana ada hujan normal dari langit turun bawa kayu, ada nggak? Kalau hujan turun bawa kayu, habis sih Jakarta ini, hancur semua rumah ente, ya. Nggak usah banjir, turun hujan aja hancur rumah ente itu, ya. Ini kayu gelondongan, masya Allah, berat-berat itu. Berarti air hujan itu bawa kayu itu bagaimana, ya. Dan nggak mungkin
Awan itu mengambil uap dari Samudra Hindia itu bawa kayu. Awan mana ada bawa kayu? Kalau awan bawa kayu, habis semua pesawat. Pesawat terbang kan lewatin awan semua. Ya, itu mesin hancur itu, nanti jatuh semua pesawat itu. Jadi inilah kemudian ya, bencana di Indonesia ini tidak lagi disebut sebagai bencana alam. Ini adalah bencana ekologis. Betul ada bencana alam karena memang ada perubahan cuaca, ada hujan ekstrim, ada pergeseran siklon tropis, ya itu bencana alam namanya. Alam yang murni membawa. Tapi kalau kondisi alam kita, lingkungan hidup kita, hutan kita bagus, ya, daya dukung untuk menahan airnya bagus, itu ya, hutan itu aslinya itu bisa menyerap dan menahan air itu 70-80%. Tapi kalau hutannya rusak, hutannya digunduli, atau hutan tropis itu diganti dengan pohon sawit misalnya, maka ya air itu tidak bisa ditampung. Yang hanya bisa ditahan itu, ditampung masuk ke tanah itu hanya 20-30%. Sisanya yaitu mengalir jadi air permukaan banjir, yang ditambah lagi keparahannya karena airnya dalam volume yang besar. Ya, tadinya kayu itu hanya bisa digotong dibawa oleh truk besar. Nah sekarang kayu-kayu besar itu hanyut dibawa sama air, saking besarnya air itu. Ya. Nah maka itu hadirin dirahmati Allah, ya, kita ini, negara kita ini harus para pengambil kebijakan harus introspeksi kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Makanya kemarin saya tulis di koran Republika itu, di harian Republika, ya, online, tentang fikih ekologis, bagaimana menata hubungan alam dan manusia ini dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, karena yang dinamakan dengan prinsip syariah itu bukan hanya dalam masalah ibadah, ubudiyah kita diatur, bagaimana tata cara sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita. Bagaimana syariah itu bukan hanya mengatur hubungan sesama manusia dengan tetangga, dengan orang tua, ya, dengan kelompok lain yang berbeda agama, komunitas lain yang berbeda suku bangsa. Islam itu bukan hanya mengatur muamalah, transaksi perdagangan ekonomi, ya, dengan sesama, tapi juga Islam juga secara syariah itu mengatur hubungan manusia dengan alam. Jadi kan ini alam semesta ini ada tiga ya yang saling terkait, yaitu Allah pencipta, kemudian pencipta alam ini, kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan alam. Alam ini apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi daya dukung bagi manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Jadi kalau digambarkan segitiga, ya, segitiga itu puncaknya Allah. Di bawah ini yang tentu selain Allah, ya, yang setara itu adalah manusia dan alam. Nah, tiga ini harus ada hubungan yang benar. Ya. Allah menciptakan manusia, ada aturannya, ada hukumnya. Allah menciptakan alam juga ada hukumnya. Jadi antara hukum alam dengan hukum yang ada di manusia itu harus terhubung, matching. Jangan kita manusia ini taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, semua hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia diatur dengan syariat Allah, tapi ketika manusia berhubungan dengan alam semesta itu kita tidak diatur oleh syariat Allah. Ini namanya apa namanya? Ya, itu namanya bukan tidak mengerti, itu namanya kufur. Ya, jadi kafir itu bukan hanya tidak mengingkari, bukan hanya mengingkari wujud Allah,
Tapi juga kafir itu adalah mengingkari hukum Allah. Nah, hukum Allah ini bukan hanya hukum yang mengatur antara manusia dengan Allah pencipta, bukan hanya hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hukum Allah itu ada pada apa? Ya, hukum alam yang mengatur. Ya, aturan alam semesta itu ada hukumnya. Hukum geologinya ada, hukum hutan itu ada, bagaimana hukum tanah, bagaimana hukum udara, bagaimana hukum ruang angkasa, bagaimana hukum galaksi, ya, orbitnya, semua ada hukum-hukum astronomi itu ada. Nah, itu hukum itu nggak boleh dilanggar sama manusia. Ya. Kalau kita melanggar itu berarti juga kita kufur kepada Allah. Dan akibat kufur kepada Allah, apa yang terjadi? Itulah datang musibah, bencana. Ya. Ada bencana, musibah yang Allah berikan kepada manusia karena kejahatan manusia terhadap Allah, kejahatan manusia terhadap sesama manusia. Ada kan? Ada. Kalau kita melanggar hukum Allah, ada aja azab dan musibahnya itu. Ya. Sebagaimana kalau kita melanggar hukum Allah dalam alam semesta, kita juga akan dikenakan azab. Itu iqab namanya, sanksi dari Allah. Maka itu mari kita kaji firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Buka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Coba baca artinya. Siapa yang mau baca? Silakan. Ada? Tidak ada artinya. Silakan. Yang ada artinya. Ya, Ibu. Iya. Ya. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Masya Allah. Tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Ini ayat yang seperti ini tuh banyak di dalam Al-Quran. Ya. Ini salah satu aja. Jadi hubungan timbal balik antara Allah dengan manusia dan alam, ya, ini digambarkan dalam ayat-ayat tentang azab atau siksa Allah yang berkaitan, ada hubungannya dengan fenomena alam. Kalau Allah membinasakan kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Syuaib, itu murni berdasarkan apa? Karena mereka melanggar hukum Allah dan dibinasakan dengan menggunakan alat, ya, alam, ya, dilempari dengan apa? Batu berapi dari langit, atau dikirim suara yang mengguntur, halilintar yang menghancurkan telinga mereka, atau yang mengirimkan apa? Angin badai topan yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Ada yang dikirimkan apa? Banjir seperti Nabi Nuh. Ya. Itu bukan karena kesalahan kaum itu, perbuatan manusia itu terhadap alam, bukan. Tapi karena mereka berbuat salah kepada Allah, melanggar hukum Allah, dan Allah perintahkan alam untuk menghukum mereka.
Itu satu jenis siksaan Allah yang pernah ditimpakan kepada kaum terdahulu. Nah, ada yang jenis siksaan Allah kepada kaum terdahulu juga, seperti di sini disebutkan ini untuk penduduk Mekah sebelum Nabi lahir. Dan ada juga di dalam surat Saba 15-16 kepada penduduk negeri Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ayat tentang apa? Negeri Saba yang gemah ripah, ya, yang makmur, yang kaya raya, memiliki sumber daya yang luar biasa, dua kebun, jannatani ayyamini wa shimal. Tapi karena mereka ingkar dan kufur nikmat kepada Allah, dan mereka mengabaikan hukum tentang apa? Alam semesta, ya, mereka melakukan pelanggaran hukum ketika mereka membuka perkebunan tapi tidak memperhatikan hukum-hukum alam itu. Maka apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim sailal harim. Kami kirim, kata Allah, ya, banjir bandang. Ya, banjir yang menghancurkan semua tanaman dan perkebunan mereka itu. Ya, nah ini namanya bencana ekologis. Sama dengan ayat surat An-Nahl ayat 112. Baik, saya bacakan dulu dari tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti saya sampaikan bagaimana Al-Quran ini memuat banyak sekali ayat-ayat petunjuk di dalam Al-Quran itu tentang hukum atau fikih ekologis agar kita bisa menghindari bencana-bencana alam yang sifatnya apa? Kombinasi dari fenomena alam dengan akibat kita menggunduli alam atau memperkosa alam itu sendiri. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir? Hadza matsalun urida bihi ahlu Makkah. Ini adalah perumpamaan contoh yang dituju itu adalah untuk penduduk Mekah. Kenapa? Fa innaha kanat aminatan mutmainnatan mustaqirratan. Dulu Mekah itu adalah negeri yang aman, negeri yang tenang, negeri yang stabil. Yutakhattafan nasu min hauliha. Ya, kalau di negeri-negeri sekelilingnya atau sekitarnya atau negeri yang lain selain Mekah, itu banyak manusia itu diculik-culikin, banyak apa? Terjadi apa? Penjarahan, perampokan, penculikan. Tapi kalau di Mekah enggak, wa man dakhalaha aminun la yakhaf. Orang kalau masuk negeri Mekah dia aman, tidak ada rasa takut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, maka kami akan diculik dari negeri kami. Apa jawaban Allah? Awalam numakkil lahum haraman amina. Tidakkah kami telah memberikan tamkin, memberikan kenikmatan kepada mereka, yaitu apa? Berupa negeri yang aman, negeri yang haram, yaitu Mekah. Didatangkan kepadanya semua buah-buahan dari segala bentuk apa? Tumbuhan. Jadi semua buah-buahan itu ada di Mekah. Itu sejak zaman dulu. Ya, bukan zaman sekarang aja, buah segala macam ada. Padahal Arab Saudi tidak bisa ya menghasilkan tanaman buah-buah seperti tropis. Ya, tanaman yang berbuah di Saudi cuma apa? Korma. Nanam sawit aja nggak bisa. Padahal sama-sama jenis palmaya, satu keluarga. Jadi pohon palem, pohon korma sama kelapa sawit itu sama jenisnya, satu keluarga. Tapi nanam pohon sawit nggak bisa di sana, walaupun sama-sama panas. Kenapa? Tanahnya pasir. Ya.
Di dunia ini, di bumi Allah ini, yang bisa hanya untuk menanam sawit itu hanya di Indonesia. Indonesia dan Malaysia saja. Yang lain nggak bisa. Mau niru, mau cloning, mau ambil teknologi dibuat di sana nggak bisa. Alamnya hanya cocok di Indonesia. Sesuai alam. Iya. Sesuai tanah. Sesuai tanahnya, konturnya, alamnya, cuacanya. Ya, di negara lain nggak ada yang bisa itu nanam sawit. Dan sawit ini produk yang seluruh masyarakat dunia itu membutuhkan. Ya, bukan masalah mahal. Ya kalau mahal, kalau kita nggak memproduksi. Kalau di luar negeri harga kelapa sawit itu mahal, minyaknya. Ya, kenapa? Karena dipakai untuk semua konsumsi, barang konsumsi, sampai kosmetik, sampai sabun-sabunan, sampo, itu ada minyak sawitnya. Ente pakai sabun, ente pakai sampo, ente pakai skincare. Ya, emak-emak walaupun udah tua, make up juga dia. Ya, skincare juga dia. Nah, itu semua kelapa sawit tuh. Ya, semua itu ada. Lipstick aja nih. Ya, namanya perempuan dari kecil sampai tua masih pakai gincu. Itu sawit itu minyaknya. Ya, jadi secara tidak sadar kita ini pakai sawit terus. Bikin tahu goreng, tempe goreng, telur goreng, apalagi semua pakai sawit. Ya, bumbu masak nasi goreng apalagi. Jangankan nasi goreng. Ya, yang walaupun yang berkuah-kuah emang bisa itu bumbunya meresap dan berminyak begitu tanpa ada pakai minyak sawit, nggak bisa. Ya, semua hidup manusia ini bergantung sawit, dan itu cuma bisa tumbuh di Indonesia. Jadi sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah, itu kelimpahan anugerah dari Allah, istimewa tanah Indonesia ini, cuaca Indonesia ini istimewa. Terus apakah sawit nggak boleh kita tanam di negeri Indonesia? Nah, pertanyaannya, itu kan penyebab bencana itu Pak Ustadz, ini nggak boleh, ini bisa bahaya. Nah, ini kita harus dudukkan, namanya fikih ekologis. Kita punya sumber daya alam, ya kita harus jaga dan kita harus manfaatkan yang baik, tapi harus kita jaga juga alam ini. Kenapa? Karena kultur kelapa sawit ini, pohonnya itu tidak bisa menahan air dalam jumlah yang banyak di tanah, karena akarnya pendek, akarnya cuma 60 cm. Akarnya juga serabut, bukan akar. Wah, kalau pohon besar-besar ya, hutan itu akarnya dalam itu, dan dia menjalar kemana, sehingga apa? Dia bisa menahan air dan bahkan batu-batu besar. Nah, kemarin di Sumatera itu ya, air turun dari gunung, dari atas, dari lereng itu bukan hanya bawa batu gelondongan, bawa bukan hanya kayu ya, batu juga. Itu kalau di hutan itu dia dijaga, batu itu bisa ditahan. Coba bayangkan ya, kita ngangkat batu aja pot-potan, mindahin aja kagak bisa. Itu akar bisa. Sangat ngeri, satu rumah itu bisa ditahan sama satu akar pohon. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita tinggal menyeimbangkannya? Kita boleh manfaatkan buat konsumsi, karena itu adalah kebutuhan bangsa kita. Kalau di Barat orang masak-masak terus pakai kebutuhan ini macam-macam tadi, itu dia mengandalkan apa? Nggak bisa mengandalkan pakai minyak zaitun. Emangnya minyak zaitun itu buah zaitun sebanyak apa? Ya. Dia itu kecil, hasilnya minyaknya juga nggak banyak, nanamnya juga lama, panennya setahun bisa 2 kali doang. Lah kalau sawit 2 minggu sekali, 2 minggu sekali panen, paling telat sebulan sekali. Bayangkan, dengan jumlah yang begitu banyak, itu menghasilkan minyak yang luar biasa untuk kehidupan umat manusia ini. Di Barat mau pakai apa? Mau pakai minyak bunga matahari? Ya, bunga matahari.
Bunga matahari berapa biji? Berapa banyak? Namanya bunga, mau dibikin jadi minyak bagaimana? Apa namanya, itu teknologinya juga nggak gampang. Ya, jadi ada lagi dari minyak apa namanya, soybean itu apa? Kedelai itu bisa juga dibikin, tapi susah. Nggak kayak kelapa sawit, nggak ada yang bisa mengalahkan, nggak bisa ngejar kelapa sawit dalam hal apa? Volumenya, banyaknya, dan manfaatnya serta teknologinya yang mudah untuk diekstrak menjadi minyak. Nah, ini berkah dari Allah. Nah, bagaimana kita menjadikan berkah ini agar tidak berubah menjadi musibah? Boleh nanam sawit, boleh ada industri tanaman industri sawit, tapi harus kita jaga lingkungan. Harus juga ditanami cepat direkonstruksi tanahnya itu ya, insya Allah. Qala hahuna, dikatakan di sini dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 112, yatiha rizquha ragada. Negeri Makkah yang aman, tentram itu bagaimana? Itu datang kepadanya rezeki. Ya, rezeki. Jadi bumi ini membawa rezeki. Ya, bumi ini membawa rizki dari Allah. Kalau kita manusia yang hidup berjalan, bergerak, beraktivitas di atas muka bumi ini, banyak melakukan maksiat, banyak melanggar hukum Allah, baik hukum Allah dalam ibadah mahdhah maupun hukum Allah dengan hubungannya dengan alam semesta, maka bumi itu akan berubah menjadi apa? Menjadi azab. Yang tadinya bawa rezeki. Jadi hati-hati. Ini bumi yang kita pijak ini semua bawa rezeki. Ya. Kenapa? Kita berasal dari tanah. Betul. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu. Kepada tanah kami akan kembalikan kamu masuk tanah. Mati masuk kemana? Masuk ke tanah, bukan masuk ke laut. Ya, bukan ditenggelamin ke sungai, ya kan? Bukan dibakar kayak orang Hindu, ya. Kita dia ditanam di tanah. Ya, nanti kami akan kembalikan, kami akan keluarkan lagi dari tanah, dari kubur itu. Insya Allah. Selamat datang ibu-ibu. Ini dari jamaah dari mana nih? Hah? Satu aja yang jawab, kagak kedengeran. Jepara. Nah, kalau semua jawab bingung, nggak kedengeran malah. Nah, maju aja Bu, maju. Ini tempatnya masih luas ini. Ya, jangan ngumpul di belakang. Ini pemirsa TV-mu, ibu-ibu Aisyah dari Jepara. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Masya Allah, seragamnya cakep ini. Iya. Ibu-ibu yang di Jakarta pada nggak punya seragam. Oh banyak, pakai dong. Kalau buat pengajian minggu pagi. Iya. Ayo sisi sebelah kanan masih kosong. Ya. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapaknya sebelah sini ya, sebelah kiri gabung dengan bapak-bapak. Ibu-ibu gabung. Yang itu yang pakai baju hitam-hitam. Ayo seragam juga, ayo maju. Jangan di belakang. Iya. Ya, Muhammadiyah Aisyah itu harus disiplin cirinya. Jangan mencar-mencar jamaahnya. Ya. Ayo. Nah, biar lebih enak situ adem. Ya, dapat sinar matahari. Baik, sudah? Ini dalam kunjungan apa nih Ibu? Memang sengaja mampir. Jadi studi tour ya. Studi tour atau apa? Kunjungan ya. Muhibah, rihlah. Ya. Karena banyak ini kalau setiap minggu Bu masuk ke depan Bu. Jangan duduk di belakang, itu dingin. Ya, udah tua nanti masuk angin. Ya, masuk angin nanti kalau kena
apa? Lantai, kagak ada karpetnya. Ayo, jangan nyender juga. Kalau nyender dingin, itu tulang rematik nanti. Saya kasih tahu aja. Ya. Nah, ya, jadi alhamdulillah kita banyak kedatangan tamu. Ini dari Ibu Aisyah Jepara. Kalau yang hitam baju dari mana ini? Sama juga. Oh, beda. Sampingan. Alhamdulillah ya. Inilah pengajian kita Ibu-ibu di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah ini setiap Ahad pagi jam 8 sampai setengah 10. Ya, kita ada pengajian, ada bagian tafsir di pekan pertama seperti saya asuh ini. Kemudian pekan kedua ada tema yang lain ya, di bidang ilmu yang lain ya. Perkenalkan saya Fahmi Salim. Ya, Fahmi Salim pengasuh pengajian Ahad pagi untuk kajian tafsir di pekan pertama setiap bulan ya. Insya Allah. Kalau nggak bisa hadir di sini bagaimana Pak Ustadz? Bisa nonton di TV-mu. Di TV-mu ada disiarkan tunda. Biasanya kajian hari ini baru nanti di TV-mu disiarkannya 2 minggu kemudian. Iya. Karena ngantri, jadi nggak live ini. Nah, bagusnya sih live. Cuma kita nggak punya sponsor buat bayar live ini. Ya, kalau nggak live ya ditunda. Nanti waktunya slotnya menunggu dari TV-mu jadwalnya ya. Bisa dilihat di website TV-mu, YouTube. Itu ada kajian Ahad pagi. Semua ada rekamannya di situ. Jadi jangan takut kalau nggak punya TV, boleh pakai HP. Kalau nggak punya HP, boleh pakai TV. Kalau nggak punya TV sama HP, ya minta aja sama Allah. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi negeri Makkah itu rezekinya datang dengan begitu melimpah dari segala penjuru. Kenapa? Karena Makkah ini pusat perdagangan dari semua penjuru, dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Afrika, dari Ethiopia, dari India, semua ada barang-barang dagangan komoditas internasional, bahkan sampai dari mana? Dari Nusantara. Tahu Tapanuli? Dari Tapanuli tahu? Yang sekarang kena banjir ini Tapanuli Tengah. Ya, ini ada yang Tapanuli Selatan, itu ada namanya Situs Bongal. Sebelumnya ada namanya Perkampungan Barus Sumatera di Tapanuli. Itulah awal persinggungan Islam dengan yang datang dari Arab, dari Mekah dengan Nusantara. Kenapa? Ya, karena industri di Nusantara, komoditas terutama barus, sebelum ada rempah-rempah itu dari Maluku, dari Banda Neira. Ya, kemudian diekspor melalui pelaut-pelaut, pedagang-pedagang maritim, ya sampai ke jalur sutra, ya sampai ke Cina, kemudian masuk ke Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana? Turki. Masuk komoditas itu baru disebar, dijual ke seluruh Eropa. Kenapa? Karena barang rempah-rempah Indonesia ini sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa itu kan ya sepanjang tahun dingin. Ya, nggak seperti kita enak, pakai baju tipis-tipis, ya enak di Indonesia itu, nggak perlu pakai sepatu, nggak perlu pakai kaos kaki tebal, nggak perlu pakai jaket tebal, kaos sarung tangan tebal, nggak perlu. Lah kalau di Eropa itu lebih banyak 2/3-nya dalam 1 tahun itu dingin. Ya, kalau panas sekali gitu ya. Itu jadi ekstrim. Nah, apa yang bisa membuat mereka dulu bertahan, yaitu dengan menyimpan bahan makanan dan juga obat-obatan. Kenapa? Karena sering terjadi wabah penyakit. Eropa itu jorok, Eropa itu dulu kucel, ya banyak penyakit. Nah, penyakit itu bisa diobati dengan apa? Herbal dari Nusantara. Penyimpanan makanan dulu belum ada kulkas. Daging itu harus disimpan buat apa? Buat nanti bisa dimakan kapan saja. Ya, itu cara penyimpanannya bagaimana? Belum ada kulkas, freezer seperti sekarang. Itu dibaluri dengan rempah-rempah.
dari Nusantara supaya dia awet dagingnya. Jadi harga rempah-rempah dari Indonesia, Nusantara waktu itu di zaman abad ke-5, abad ke-2, ke-7 Masehi dan sampai seterusnya, itu harganya mahal. Ya, 1 gram rempah-rempah harganya lebih mahal dari 1 gram emas. Ya, sekarang emas berapa harga? 2 juta. Itu 2 juta lebih. Nggak ngerti saya ini harga emas ini gimana ya. Kok bisa sampai 2 juta gitu ya. Wah. Itu dulu harga rempah-rempah itu lebih mahal ya. Nah, di awal-awal dulu, bahkan sebelum Masehi, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya, Kepulauan Nusantara ini menghasilkan komoditas kapur barus. Tahu kapur barus? Nah, kamper untuk digunakan untuk apa? Untuk mengawetkan jenazah. Ya, itu ada pohon, ya, pohon kapur. Ya, bukan kapur tulis, bukan. Tapi kamper, ya, pohon kamper itu untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat atau bahan mengawetkan jenazah-jenazah sampai itu diimpor sampai ke Mesir. Makanya mumi-mumi Mesir, Fir'aun Mesir itu, ya, itu jenazahnya dibalut dengan apa? Kapur barus, sehingga awet ribuan tahun. Makanya dalam Al-Quran disebut ada istilah kafura, ya. Itu di dalam surat Al-Quran itu di juz 28 ada istilah kafur. Kafur itu kapur barus. Itu dari Sumatera. Nah, semua itu melalui Mekah. Mekah itu jadi pusat hub perdagangan antara Asia, Eropa, kemudian Afrika dan seterusnya. Ya, maka rezeki yang Allah berikan kepada negeri Mekah itu sangat melimpah, walaupun Mekahnya tandus. Mekah itu gurun pasir, nggak bisa tanaman tumbuh. Ya, dulu belum ditemukan pula minyak, belum ada, gas alam belum ada. Apa yang itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Nah, itulah kelebihan kota Mekah, ya. Maka kemudian bagaimana? Fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri Mekah ini kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Kata Ibnu Katsir, jahadat ala Allahi alaiha wa a'zamu dzalika bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Mereka penduduk negeri Mekah ini mengingkari, ya, nikmat-nikmat Allah. Yang paling besar nikmat itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kama qala ta'ala alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah mereka, ya, memperhatikan, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah. Jadi ini Allah sedang apa? Memperhadapkan antara nikmat, ya, dengan ingkar. Ada manusia-manusia yang menukar nikmat Allah dengan apa? Ingkar kepada Allah. Ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa ahallu qaumahum, mereka menjatuhkan kaumnya daral bawar, ke lembah kebinasaan, yaitu apa? Neraka jahanam. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya, wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi orang kalau kufur terhadap nikmat Allah pasti akan dibalas oleh Allah. Orang kalau menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah pasti apa? Akan binasa, akan dihancurkan oleh Allah. Termasuk dalam tatanan hubungan manusia dengan alam semesta yang tadinya hidupnya nikmat, gemah ripah, kemudian apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah, ya, apa namanya? Itu merasakan, ya, menimpakan kepada mereka
bencana kelaparan dan ketakutan. Kenapa istilah bencana kelaparan dan ketakutan itu dipakai istilahnya oleh Al-Quran dengan libas, bukan melibas ya, bukan melibas. Kalau melibas bahasa Indonesia itu apa? Menggilas, menghancurkan. Tapi libas itu artinya pakaian. Libasut takwa itu pakaian takwa. Ya, ada lagi libasul libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan takut. Jadi bencana kelaparan dan bencana ketakutan itu diistilahkan dengan Al-Quran apa? Dengan redaksi pakaian. Arti pakaian itu apa? Ada nggak pakaian yang sesuatu yang untuk menutup anggota tubuh? satu itu fungsinya. Yang kedua, cara pakai pakaian bagaimana? Hah? Enggak, pakaian itu tidak sama dengan apa? Tempelan. Ya. Simbol. Pakaian itu bukan sesuatu kayak triplek ditempel, bukan. Ya. Nah, pakaian ini dia harus melekat. Masuk apa namanya? Lengan, masuk lengan kiri, ya. Apa cuma lengan doang? Enggak. Mesti ada baju apa, kain yang menutupi depan dan belakang punggung kita, kan begitu. Lalu kemudian dikancing. Betul. Nah, nggak cukup juga pakaian itu cuma atasan doang. Bawahan pakai nggak? Pakai dong. Kalau nggak pakai, orang gila jalan. Apalagi bapak-bapak laki-laki gondal gandul. Nah, itu orang begini namanya. Kalau jalan cuma pakai baju, nggak pakai celana. Ibu-ibu juga sama. Pakai atasan doang, bawahnya nggak kepake apa-apa. Bisa? Nggak bisa. Jadi dia harus melekat, menutupi semuanya, melekat. Dan dia bukan apa? Bukan tempelan, bukan kayak stiker, ya, bukan apa namanya, kayu lapis ditempel begitu di tubuh kita, enggak. Ya, bukan sekedar ditaruh di atas kepala, ya, lalu kita telanjang itu dianggap sebagai baju, bukan. Baju itu sesuatu yang melekat, ya, menutupi, nah, menjaga tubuh kita. Nah, itu rapi, ada mansetnya, ada kancingnya, ini semua, ya, semua tertutupi, jadi melekat. Nah, jadi bencana kelaparan dan ketakutan itu dibahasakan dengan apa? Libas, dengan pakaian. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Bencana kelaparan dan ketakutan itu betul-betul melekat dalam tubuh kalian. Kalau kalian tidak mau apa? Sadar dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah timpakan bencana seperti itu melekat dalam tubuh kita? Bima kanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Ya. Jadi itu ada alasannya. Ya. Itu alasannya apa? Nah, karena perbuatan kita. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, Ar-Rum 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan di laut dan di darat itu semua kenapa? Karena ulah tangan manusia. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah ada satu musibah menimpa diri kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an ini sangat banyak ya. Kalau saya petakan di sini apa? Ini tafsir Ibnu Katsir tadi sudah saya jelaskan ya, singkat. Nah, kita beralih ke bagaimana ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an. Satu, kalau kita klasifikasi, kita bagi-bagi berdasarkan temanya. Ayat Al-Qur'an ini ada yang berbicara tentang larangan merusak bumi. Ada di mana? Satu, di surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Juga 205. Kemudian yang kedua, kerusakan darat dan laut akibat ulah manusia ada di surat Ar-Rum ayat 41.
Jangan membuat kerusakan setelah bumi diperbaiki. Al-A'raf ayat 56. Manusia itu sebagai sumber kerusakan apabila melampaui batas. Surat Al-Qasas ayat 83. Ini satu. Larangan apa? Berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, ini berkaitan dengan manusia. Kok apa hubungannya alam dengan manusia? Lah, manusia ini yang mengendalikan. Ya, manusia ini yang diberikan apa? Otoritas, kekuasaan dari Allah, mendapatkan mandat dari Allah untuk apa? Mengelola bumi. Huwa alladzi wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kamu dari tanah, dari bumi itu, dan Dia juga yang meminta kamu untuk mengurusi dan untuk mengelola bumi itu. Istamarakum fiha. Nah, maka itu ada konsep tentang manusia sebagai khalifah. Dia menerima amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Allah diberikan amanah. Ya, amanah ini diberikan Allah kepada siapa? Manusia. Semua menolak, hanya manusia saja yang mau menerima. Termasuk amanah apa? Ekologis, mengelola, memanfaatkan, sekaligus menjaga dan merawat alam semesta. Itu surat Al-Ahzab ayat 72. Dan manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi manusia ini bukan pemilik alam. Jangan salah, makanya banyak orang ini semena-mena berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Dia merasa tuan. Ya, tuan ini berhak untuk ngapain aja. Pemilik ini berhak untuk ngapain aja, seenak perutnya sendiri. Enggak. Ya, manusia itu bukan pemilik alam dan lingkungan, bukan. Manusia itu diberi amanah sebagai pengelola dan penjaga alam. Bukan pemilik. Pemilik itu Allah. Dia kasih mandat kepada manusia untuk apa? Mengelolanya dengan baik, memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan manusia, dan sekaligus juga menjaga dan merawat alam. Insya. Ini ada surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Kemudian Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jangan boros dalam konsumsi, jangan boros dalam apa? Mengelola alam semesta ini. Al-A'raf ayat 31. Semua nikmat di bumi untuk dimanfaatkan, bukan untuk dirusak. Boleh dimanfaatkan tapi jangan dirusak. Itulah surat Luqman ayat 20. Makanya saya tulis kemarin di Republika, apakah tidak boleh kita memanfaatkan pohon sawit untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita? Boleh, bahkan wajib. Tapi pertanyaannya, nah, kalau anak-anak sekarang bukan pertanyaannya, pertinyiinnya, ya kan? Pertanyaannya itu bukan sekedar boleh atau tidak. Sekarang hasil yang didapat itu, ya katanya untuk kemakmuran rakyat, katanya untuk kesejahteraan rakyat. Ya, lah kok sekarang ya harga minyak goreng mahal. Ya, kalau giliran bencana yang kena ya rakyat yang tinggal di situ, rakyat kecil. Ya, kalau yang punya perusahaan ya aman aja, ongkang kaki aja di Jakarta. Ya, duitnya disimpan di Singapura. Ya kan begitu. Nah, ini kan gak adil. Nah, di sini harus kita benahi, harus kita tata ulang. Boleh mengelola, menanam sawit untuk komoditas yang menghasilkan manfaat buat kita, keuntungan ekonomi, tapi jangan dirusak, jangan merusak alam. Ya. Harus dibatasi, harus betul-betul dikelola dengan baik, dicarikan ilmunya, karena nggak mungkin Allah kasih, ya kan ini dua-duanya pemberian Allah ya. Hutan dalam bentuk apa? Hutan lindung, hutan tropis ya, yang pohonnya gede-gede, akarnya besar-besar, itu pemberian Allah bukan?
Pemberian Allah. Kemudian kelapa sawit pohonnya itu pemberian Allah bukan? Tidak mungkin dua pemberian Allah ini bertentangan satu sama lain. Itu dalam hukum alam begitu. Ya, maka pasti bisa Pak. Bisa diatur, dikelola caranya bagaimana ya setiap satu klaster sawit ini juga harus dilindungi oleh hutan yang ada di sekelilingnya. Jadi jangan dibuka blos begitu ya, luas ya, hutannya hilang, gundul semua lalu kemudian ditanami sawit. Nah itu salah. Jadi setiap satu kantong berapa ratus hektar, berapa satu hektar itu harus ada di kiri kanannya, depan belakangnya harus ada hutan lagi. Nah baru kemudian begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak kemudian blok begitu saja sehingga apa? Ini kemudian tidak bisa menahan air ya, harus tetap dibuat hutan itu harus tetap ada. Jangan semuanya digondolin. Ini yang akan membahayakan kita. Nah, kalau inilah namanya ada pembukaan hutan lahan untuk sawit, pasti kayu-kayunya itu di mana? Yang besar-besar itu ya pasti dibawa juga untuk dijual. Ya kan? Nggak mungkin dibuang begitu, apalagi dibakar kayu, nggak mungkin. Nah itu menguntungkan juga, jadi sawitnya menguntungkan, ya gelondongan kayunya juga menguntungkan. Nah siapa yang dapat untung ini? Nah mestinya kan untuk rakyat sebesar-besarnya. Cuma rakyatnya nggak punya modal, rakyatnya nggak punya teknologi, nggak punya peralatan yang lengkap. Ini masalahnya. Maka itu negara harus memberdayakan masyarakat kita agar apa? Bisa mengelola hasil hutan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ayat dalam Al-Quran tentang apa? Keseimbangan alam. Ini dalam hukum ekologis, ayat-ayat lingkungan hidup ya. Itu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu ibu-ibu hafal? Bapak-bapak hafal? Nah, ini kan sering kita baca. Di situ kan ayatnya jelas di awal-awal di halaman pertama. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Itu jelas. Allah itu telah meninggikan langit dan Allah telah meletakkan mizan. Mizan itu jangan diartikan timbangan di pasar, nimbang lauk, nimbang sayur, nimbang kacang, nimbang beras. Itu timbangan manusia. Timbangan Allah bukan begitu. Timbangan Allah di alam semesta ini adalah Allah menciptakan alam ini semua dengan penuh keseimbangan. Karena fungsi timbangan itu apa? Menyeimbangkan. Gak boleh ada yang berat sebelah ya. Jadi mizan itu bukan hanya berlaku dalam hukum ilmu ekonomi, jual beli harus pakai timbangan yang adil, yang benar, yang tepat, akurat. Bukan hanya untuk jualan BBM, itu mizan juga itu, walaupun nggak ada timbangannya. Tapi di mana Pak? Digital. Benar nggak literannya itu? Beli 20 liter yang masuk cuma 19. Ya, tapi kan kita nggak tahu ini alatnya benar apa kagak, apa diakal-akalin gitu. Nah itu timbangan juga namanya, walaupun bentuknya tidak bentuk timbangan pasar. Ya, itu angka yang ada di SPBU itu timbangan. Ada hukum sosial, hukum ekonomi yang jelimet itu menghitung inflasi, menghitung bagaimana neraca pembangunan negara, itu juga timbangan. Nah hukum alam semesta juga ada timbangannya ya, nggak boleh kita langgar. Hutan ini harusnya segini ya, nggak boleh dikurangin ya. Kalau dikurangin dia akan berbahaya. Satu, dia akan mengurangi apa? Penyerapan karbon ya. Pohon, hutan itu fungsinya apa? Termasuk hutan kota itu menyerap racun. Jadi pohon itu baik Pak buat kita Pak. Gak pernah pohon itu berbuat jahat. Dia ambil yang jelek-jelek dari alam ini,
dia ambil racun dan dia berikan kita oksigen. Baik tidak pohon? Iya, lebih baik pohon Pak daripada tetangga. Bener. Tetangga itu ada yang judes, ada yang munafik, ada yang nggak pernah sholat, itu tetangga. Anak kita juga bandel, itu manusia tuh begitu. Tapi kalau pohon nggak ada jahatnya itu. Dia ambil yang buruk-buruk, dia ambil racun dalam udara kita dan dia berikan kepada manusia oksigen. Makanya nggak ada. Jangan Anda menyalahkan pohon, menyalahkan air, menyalahkan hujan, nggak pernah. Ya, air, hujan, pohon itu semuanya tunduk kepada hukum Allah. Dia berikan yang terbaik untuk manusia. Kalau manusia salah mengelola air dan pohon, itu kembalinya kepada manusia lagi karena salah kelola. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi nggak ada istilah alam itu murka kepada kita. Ya, alam murka kepada kita cuma ada di lagunya Ebit G Ade. Nah, yang benar alam itu sedang menjalankan perintah Allah untuk menghukum manusia karena dia melanggar hukum alam. Paham? Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan kita dikit-dikit nyalahin alam, nggak pernah nyalahin diri sendiri. Itu salah. Kenapa? Karena kita melanggar timbangan keseimbangan, yaitu al-mizan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siklus alam, air, tanah, hujan, tumbuhan ada dalam Al-Quran. Siklus air, hujan itu bagaimana? Di surat Az-Zumar 21, An-Nur 43. Hujan sebagai kehidupan bagi manusia di bumi. Al-Baqarah 164, Al-Hajj ayat 5. Bumi yang mati lalu bisa dihidupkan kembali. Kemudian gunung sebagai pasak stabilitas bumi. Ini semua ayat-ayat Masya Allah luar biasa. Tumbuhan, pepohonan, air, sungai, ini semua menyatu dalam kehidupan manusia, harus kita jaga, kita rawat. Ya, makanya itu dalam mengelola alam, mengelola industri tanaman ini, coba kenapa sawit itu disebut tanaman industri? Karena hasilnya itu untuk menggerakkan industri. Industri pakaian pakai sawit, industri rumah tangga pakai sawit, industri kosmetik pakai sawit, industri minyak ya. Bahkan kata presiden kemarin, sawit itu bisa untuk jadi bahan bakar, bisa untuk biofuel, bisa untuk apa? Untuk menggerakkan motor dan mobil. Itu bisa itu. Ya, jangan salah, itu karunia Allah. Tapi kita jangan berkhianat, mengingkari. Memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Nah, hutan juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka itu semua kita harus jaga ini harus hitung ulang. Timbangan harus melibatkan apa? Melibatkan nilai-nilai agama Islam, yaitu tauhid. Bagaimana kita membumikan syariah ekologis, akhlak manusia untuk menjaga lingkungan dan menjadi khalifah yang baik. Ya, harus amanah dalam mengelola lingkungan hidup, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan, lain waktu.